Yang namanya nabung walaupun sedikit, adailah mau 5.000 kek, mau 100.000 kek, karena nggak kerasa. Jadi bikin menabung itu menyenangkan. Termasuk asuransi juga. Investasi dan dana darurat itu sebagai bentuk tanggung jawab. Sekitar 20% ya daripada pendapatan bulanan itu ditabungkan dan untuk dana darurat ya. Kita nggak tahu ya kejadian ke depan kita apa. Pengennya sehat-sehat terus. Oke lah BPJS kita udah punya, ya kan? Yang namanya nabung walaupun sedikit, adailah mau 5.000 kek, mau 100.000 kek, karena nggak kerasa. Saya harus punya dana darurat, at least 10 kali dari pengeluaran saya tiap bulan. Terus duit cash jangan banyak di rekening, invest it. Kalau kita memperoleh pendapatan jangan dihabiskan, harus ada disisihkan ke sana. Dana darurat Pak ya, termasuk asuransi juga. Investasi dan dana darurat itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan kita, termasuk keluarga kita. Ya kan, apalagi kita sebagai kepala keluarga itu pasti ya. Kalau rumusnya Pak Reni sendiri berapa persen Pak dari penghasilan Pak ditabungkan Pak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih, kalau emang ada rezeki lebih ya depositoin gitu kan. Kalau tabungan ya berapa aja sih Mas? Berapa aja ya, nggak harus berapa persen dari penghasilan, sekian-sekian, nggak usah. Ya mungkin financial planner kan banyak mengatakan minimal pendapatan itu di sekitar 20% ya daripada pendapatan bulanan itu ditabungkan dan untuk dana darurat ya. Kalau bisa mencapai segitu ya bagus, kalau enggak ya seberapapun lah. Menurut saya sih begitu Mas. Harus ditabungkan Harus ya Pak. ditabungkan. Maka kita harus punya prinsip dalam pengelolaan keuangan tadi misalnya, gitu kan. Di antaranya adalah yang diajarkan oleh para pakar financial planner, membagi menjadi beberapa kebutuhan kan gitu. Yang sifatnya primer, kemudian ada saving, ya sampai bagaimana yang sifatnya darurat. Itu yang harus dilakukan kalau kita bicara pengelolaan dana sendiri, gitu. Jadi jangan terbawa arus. Dari prinsip, kalau tidak maka ya kita nggak bisa bertahan. Artinya gaji yang kita terima tadi ya meskipun dia 6 juta bisa jadi 5 koma, setiap tanggal 5 sudah koma itu. Ketika kita bicara tentang nabung itu ada dua kelompok sebetulnya. Ada yang nabung berdasarkan dari sisa saldo yang ada gitu kan. Ada yang nabung berdasarkan apa yang mereka ingin capai. Nah, baiknya menabung yang kedua, apa yang akan ingin dicapai. Kenapa? Karena ketika kita tahu nih apa yang mau kita capai, itu kan semangat. Akhirnya yang lain menyesuaikan. Nah, semangat. Akhirnya yang tadinya nggak perlu makan, tadinya biasanya ke mana? Restoran. Cukup ke warteg sebelah gitu kan. Makan yang tadinya mungkin ke warteg, bisa masak di rumah bawa bekal gitu loh. Jadi itu jadi bikin menabung itu menyenangkan. Gitu, tidak menjadi sesuatu yang aduh gaji saya segini habis buat ini gitu kan. Tidak. Jadi bukan berarti kita memprioritaskan atau menomorsatukan menabung, tidak, tapi dengan adanya tujuan kita menabung itu menambah semangat kita sehingga yang lainnya otomatis kita akan dengan sendirinya menyusun skala prioritas, berhitung dengan lebih cermat. Seperti itu Mas Odi.